Shalom. Apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian semua ada dalam keadaan yang baik dan sehat dan pastinya selalu ada di rumah. Perkenalkan, saya Ibu Niwal Mars, dipanggil Ibu Niwal dari SMP Negeri 140 Jakarta. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu, kami mengucap syukur untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa di tengah pandemi COVID-19 yang mengharuskan kami harus belajar dari rumah, tetapi kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Kami boleh merasakan perlindungan Tuhan sehingga sampai saat ini kami tetap diberikan kekuatan dan kesehatan. Saat ini Tuhan, kami akan memulai pelajaran kami. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang sudah hadir, baik itu ibu guru yang akan mengajar kami maupun kami sebagai siswa-siswi yang sudah siap belajar. Biarlah waktu ke depan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah anak-anakku, kita akan masuk di dalam materi bab 1 untuk kelas 7 dengan judul Indahnya Mengampuni. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita tuntaskan pada pertemuan ini ada 4 bagian, yaitu peserta didik dapat mengimani bahwa hanya Allah yang dapat menyelamatkan manusia. Itu untuk spiritualnya. Lalu untuk sosialnya, peserta didik dapat mengampuni sesama manusia. Lalu untuk pengetahuannya, yaitu peserta didik dapat menjelaskan arti mengampuni. Dan yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana cara mengampuni. Lalu untuk keterampilannya, peserta didik dapat menyusun doa memohon pengampunan kepada Tuhan. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita awali materi ini dengan berliterasi. Ya. Kalau kita lihat ada tokoh di sini, siapakah dia? Dia adalah seorang tokoh besar yang dikenal dengan tokoh perdamaian dunia. Dia adalah Nelson Mandela. Dia adalah seorang tokoh pejuang Afrika Selatan yang memperjuangkan keadilan bagi kaum kulit putih. Ya, untuk anak-anakku ketahui, pada zaman itu orang-orang kulit hitam tidak dianggap rendah mereka. Mereka tidak mendapat kesempatan untuk duduk dalam pemerintahan. Hak-hak mereka tidak dipenuhi. Berbeda dengan orang-orang kulit putih. Mereka selalu disepelekan. Karena keadaan inilah yang membuat Nelson Mandela bangkit dan ingin memperjuangkan kaumnya. Nah, anak-anakku, demi memperjuangkan nasib kaumnya, sampai dia melawan aturan-aturan yang ada, dan akhirnya dia dipenjara lebih dari 20 tahun. Di dalam penjara, dia banyak mengalami perlakuan yang tidak manusiawi, perlakuan yang tidak adil, perlakuan yang tidak pantas. Apalagi sang kepala penjara yang banyak merugikan dirinya, yang banyak melakukan hal-hal yang jahat kepada dirinya. Namun anak-anakku sekalian, keadaan menjadi terbalik. Ketika masa tahanan Nelson Mandela selesai, dia keluar dari penjara. Dan dia ikut di dalam pemilihan umum dan dia memenangkan pemilihan umum itu dan akhirnya dia dinobatkan menjadi presiden Afrika Selatan. Dan kalian ketahui apa yang dilakukan? Orang pertama yang diundang makan malam bersama-sama dengan dia adalah kepala penjara yang sudah berlaku jahat lagi. Dia tulus melakukan itu. Dia tidak ada maksud-maksud lain. Dia tidak ada rencana-rencana lain untuk membalas dendam atau mempermalukan kepala penjara. Tidak. Tetapi sungguh dengan hati yang tulus ikhlas memaafkan, mengampuni kepala penjara yang sudah berlaku jahat dalam. Sangat luar biasa sekali apa yang dilakukan oleh Bapak Nelson Mandela ini ya. Ya, baik anak-anakku. Nah, cerita yang kedua, literasi yang kedua ya. Kalau kita lihat di sini ada sebuah kejadian, adalah korban bom. Nah, siapakah dia? Dia adalah seorang pria Irlandia yang bernama Gordon Wilson bersama dengan putrinya yang berusia 28 tahun yaitu Mary.
Mereka berdua pergi menonton pawai di kota Enniskillen di Irlandia Utara. Ketika mereka berdiri di samping sebuah dinding batu, sembari menantikan kesatuan prajurit dan polisi Inggris berbaris melewati mereka, sebuah bom dari teroris meledak di belakang mereka. Dan pada peristiwa itu, ada 6 orang tewas seketika karena ledakan yang sangat luar biasa itu. Dan Gordon Wilson pun bersama dengan putrinya terkubur di dalam beberapa meter di bawah tumpukan batu. Dan setelah beberapa jam, karena bom itu akhirnya Gordon Wilson dan putrinya berhasil diselamatkan, dan putrinya Mary sudah ada dalam keadaan meninggal, sedangkan Gordon Wilson mengalami kerusakan yang parah pada otaknya dan juga tulang belakang. Nah, hal yang menarik dari kisah ini anak-anakku bahwa ketika ada wartawan yang datang untuk mewawancarai bahwa bagaimana perasaan Gordon Wilson terhadap orang yang sudah memasang bom, jawabannya sangat mengejutkan. Gordon Wilson menjawab bahwa saya tidak membenci mereka, saya tidak memendam mereka. Karena kata-kata yang sengit, kata-kata yang tajam tidak akan membuat putri saya hidup kembali. Tidak akan membuat Mary akan kembali hidup. Tetapi sebaliknya, malam ini saya akan mendoakan mereka agar Allah mengampuni dosa mereka. Sangat luar biasa sekali apa yang dilakukan oleh Bapak Gordon Wilson. Mungkin kalau kita mengalami hal yang sama, kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan orang yang kita cintai, mungkin kita akan merasa sakit hati. Mungkin kita akan benci dan merencanakan bagaimana untuk membalas dendam. Kita akan sedih sekali, tetapi sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Gordon Wilson. Dia tidak membenci orang yang sudah membuat merenggut nyawa putrinya, tetapi sebaliknya, dia malah mau mendoakan. Luar biasa sekali. Ini kisah nyata ya anak-anakku sekalian. Nah, setelah mendengar 2 kisah nyata tersebut, apa yang kalian pikirkan? Ayo, apakah mereka malaikat? Atau seperti Tuhan? Mereka manusia biasa loh, yang pernah ada di dunia. Bapak Nelson Mandela, bahkan juga Bapak Gordon Wilson, mereka juga adalah manusia biasa. Nah, dapatkah kalian menjelaskan apa itu mengampuni? Yuk, kira-kira apa ya arti mengampuni setelah kita mendengarkan, membaca kedua kisah tadi? Ya, arti mengampuni. Mengampuni adalah memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengungkit lagi kesalahan itu. Berarti kalau kita sudah maafkan, jangan kita ungkit-ungkit lagi. Kalau kita masih ungkit, masih diingat-ingat, berarti kita belum maafkan. Kita belum mengampuni. Yang kedua, pengampunan adalah sebuah keputusan yang berasal dari hati dengan tulus, ikhlas untuk melupakan masa lalu demi untuk masa depan yang lebih baik. Nah, Nelson Mandela mengatakan begini, tadi Bapak Nelson Mandela. Dia bilang begini, mengampuni adalah membebaskan diri dari rasa kebencian dan membiarkan damai sejahtera menguasai hatimu. Jadi kalau ada rasa-rasa benci dalam hati ini, dibebaskan, dilepaskan, supaya damai sejahtera itu yang berkuasa dalam hati. Nah, sama seperti di sini tadi dikatakan, dengan tulus ikhlas melupakan masa lalu supaya masa depan menjadi lebih baik. Tahu nggak maksudnya anak-anak? Kalau kita masih mengingat-ingat masa lalu, kalau kita masih mengingat-ingat orang yang pernah menyakiti hati kita, kita sulit untuk menatap masa depan. Kita sulit untuk melihat hal-hal yang baik karena rasa benci, rasa dendam itu masih menguasai hati kita. Tapi coba kita bebaskan itu, kita lepaskan, dan biarkan damai sejahtera, biarkan sukacita yang menguasai hati kita, pasti masa depan kita menjadi lebih baik. Setuju nggak? Ayo, setuju nggak dengan ibu? Jangan bilang, ibu mah terlalu idealis banget. Kata Alkitab kan nggak gampang bu untuk ngelakuinnya. Apa? Namanya juga belajar ya. Itulah tuntutan buat kita, bahwa kita mampu mengampuni. Ya tadi ya sikap sosialnya apa yang dituntut?
bahwa kita mampu untuk mengampuni sesama. Karena apa? Allah yang terlebih dahulu sudah mengampuni. Bagaimana sih cara mengampuni? Halo, gimana caranya? Ayo. Katanya, buanglah kepahitan dan bukalah hati untuk mengampuni. Nah, saya tahu anak-anak, saya sadar bahwa ketika ada orang yang menyakiti hati kita, baik itu melalui sikapnya, melalui perkataannya, baik itu mungkin teman, orang tua, ayah, ibu, kakak, adik, atau pacar. Cie, yang udah punya pacar, mungkin pernah menyakiti hati kalian. Mungkin ada juga teman yang menyakiti hati kalian. Mungkin ada teman atau pacar yang mengkhianati kalian. Lalu kalian sakitnya tuh di sini. Au, iya sakit banget ya ketika kita disakiti. Tetapi katanya cara untuk mengampuni itu adalah membuang jauh-jauh kepahitan itu, kebencian itu, rasa sakit itu kita buang, kita lepaskan dari hati kita. Nah, kita lihat gambar selanjutnya di sini anak-anak. Kita melihat di sini begitu banyak orang yang sedang beraktivitas, yang berbahagia, sukacita, ceria. Karena apa? Mereka saling mengampuni. Karena apa? Tidak ada dendam, tidak ada kebencian yang disimpan di dalam hati. Nah, mari anak-anakku kita mau belajar satu tokoh Alkitab di mana dia sanggup untuk memberikan pengampunan kepada orang-orang yang pernah melakukan kejahatan. Kira-kira siapa ya? Ayo. Siapa kira-kira yang ingat tokoh Alkitab dalam Kejadian? Yang lebih spesifik lagi, Kejadian pasal 40-an. Yuk, yang punya saudara 12. Ayahnya 1, ibunya ada 4. Ya, mari kita lihat bersama. Siapakah dia? Belajar dari tokoh Yusuf saat mengampuni saudara-saudaranya. Mungkin kalian yang rajin sekolah minggu, mungkin kalian akan ingat kisah Yusuf. Bagaimana sih dia? Ada masalah apa sehingga dia mengampuni saudara-saudaranya? Singkat cerita, Yusuf itu bersaudara 12 orang, tetapi yang sekandung dengan dia, yang seibu sebapak, yaitu Benyamin. Yang lainnya beda ibu. Nah, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, Yusuf adalah anak yang terlalu dikasihi oleh ayahnya. Yusuf adalah anak yang diistimewakan oleh ayahnya. Nah, hal ini menyebabkan saudara-saudaranya menaruh dengki, menaruh iri hati, dan kemudian membenci Yusuf. Wujud dari kebencian mereka mempunyai rencana yang jahat. Pertama, mereka ingin membunuh Yusuf. Lalu kemudian ada saudaranya yang menawarkan, udah kita buang aja di sumur. Lalu ada lagi saudaranya menawarkan, udah kita jual aja pada orang Mesir supaya kita bisa punya duit. Tapi akhirnya Yusuf benar-benar dibuang ke sumur. Dan saat mereka mau mengambil dari sumur untuk dijual, Yusuf sudah terlebih dahulu dijual oleh orang lain ke Mesir. Nah, ketika kejadian itu, Yusuf tidak menyimpan dendam. Yusuf tidak mengingat-ingat kesalahan saudara-saudaranya. Singkat cerita, akhirnya Yusuf bertemu lagi dengan saudara-saudaranya pada suatu peristiwa di Mesir. Dan saat itu Yusuf sudah menjadi penguasa. Yusuf sudah menjadi orang kepercayaannya raja. Bahkan apa yang diucapkan oleh Yusuf, apa yang diperintahkan, dilakukan oleh orang-orang Mesir. Dan saat itu saudara-saudaranya pun datang ke sana untuk membeli makanan. Nah, Yusuf sudah mengenal saudara-saudaranya, tetapi Yusuf tidak sedikit pun tidak menaruh dendam, tidak menaruh benci. Tetapi pada kisah tersebut, Yusuf tidak secara otomatis mengampuni saudara-saudaranya. Dia mau menguji saudara-saudaranya dengan cara menyelipkan piala ke dalam karung adik yang paling kecil. Siapakah dia? Benyamin. Yusuf ingin menguji saudara-saudaranya apakah mereka sudah berubah atau mereka rela mengorbankan adiknya yang paling kecil agar mereka lolos, seperti apa yang mereka lakukan saat mereka membenci dan menjual Yusuf. Dan ternyata saudara-saudaranya telah berubah. Mereka membela adiknya Benyamin serta menangisinya. Bahkan kakak tertua mereka, siapakah dia? Ruben.
Dia rela ditahan untuk menggantikan adiknya. Melalui cara itu, Yusuf mengetahui bahwa kini saudara-saudaranya telah berubah, dan karena itu sudah waktunya dia untuk menyatakan diri pada saudara-saudaranya dan juga memaafkan mereka. Yusuf tidak menanti saat yang tepat supaya saudara-saudaranya itu ketakutan, mengemis, lalu saudara-saudaranya itu yang memohon maaf. Yusuf tidak seperti itu. Tetapi ketika Yusuf melihat bahwa saudara-saudaranya sudah berubah, sudah tidak lagi melakukan hal-hal yang jahat, Yusuf memaafkan mereka. Jadi anak-anakku, kita belajar pada kisah Yusuf. Jangan tunggu orang minta maaf dulu pada kita lalu kita memaafkan. Tetapi berikanlah permintaan maafan. Maafkanlah dia, ampunilah kesalahannya. Nah, tetapi kita juga mungkin boleh memberikan pelajaran. Dia masih kayak begitu enggak? Dia masih mau mengulangi lagi enggak kesalahannya? Kita memberikan pelajaran supaya dia juga berubah. Rekan kita juga berubah. Tetapi jangan tahan-tahan untuk memberikan maaf kepada orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Bukan hak kita untuk memberikan pembalasan. Pembalasan itu haknya Tuhan. Ketika orang melakukan kesalahan, mari kita maafkan dia. Ya anak-anak, kita sudah belajar 3 tokoh ya. Tokoh yang pertama yaitu Nelson Mandela. Kemudian tokoh yang kedua adalah Gordon Wilson. Lalu tokoh yang ketiga yang kita belajar di Alkitab yaitu tokoh Yusuf yang juga sangat terkenal. Mereka semua telah mengalami hal-hal yang tidak enak, diperlakukan dengan begitu tidak pantas. Tetapi apakah mereka menyimpan itu? Tidak sama sekali. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengampuni. Mereka mengampuni bukan dengan imbalan, bukan dengan embel-embel, tetapi mereka mengampuni dengan hati yang tulus. Dari sini pelajaran kita anak-anakku. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi. Kita akan banyak belajar seperti apa yang Tuhan mau tentang mengampuninya. Untuk itu, nanti kalian akan kerjakan tugas kalian pada Google Classroom. Ibu sudah kirim. Tugas yang pertama untuk pengetahuan adalah ceritakan pengalamanmu saat mengampuni atau memaafkan orang yang pernah menyakitimu. Ditulis pada buku agama ya. Itu akan ibu nilai, masukkan dalam nilai pengetahuan. Lalu untuk nilai keterampilan, susunlah doa permohonan ampun kepada Tuhan Yesus atas kesalahan yang pernah kamu perbuat. Ya, jadi kalian menyusun doa mohon ampun kepada Tuhan Yesus. Nah, untuk yang nomor 2 ini tuliskan pada kertas buffalo, lalu kalian berikan hias-hiasan, lalu kalian berkreasi. Setelah itu kalian foto dan kirim ke Google Classroom. Ibu sudah buka Google Classroom untuk kalian mengirimkan tugas ya anaknya. Jangan sampai terlambat, ibu tunggu sampai sebentar malam. Baik anak-anakku, sekian pembelajaran hari ini. Kita akan mengakhiri pelajaran dengan berdoa. Bapa di surga, kami kembali datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah menolong dan memampukan kami untuk belajar hari ini. Kami boleh belajar bagaimana kami harus mengampuni orang yang telah melakukan kesalahan terhadap kami. Tolong kami Tuhan supaya kami mampu melakukannya, karena kami diajarkan untuk memaafkan kesalahan setiap orang yang sudah bersalah kepada kami, sebagaimana Tuhan terlebih dahulu telah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Kami juga berdoa biarlah kiranya Engkau senantiasa memberkati orang tua kami, papa mama kami, bahkan saudara-saudara kami. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan berkati. Sehingga senantiasa kami boleh selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa kami. Ini ungkapan syukur kami yang kami bawa kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anakku, sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dan Tuhan Yesus memberkati.